Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hernida NIM 120011103. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fitnah. Langsung saja, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian fitnah terlebih dahulu ya, teman-teman. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Jadi fitnah itu adalah menodai atau menjatuhkan nama baik orang lain. Selanjutnya, fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang atau berkelompok. Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ada pula yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi, seseorang yang memfitnah itu adalah seseorang yang menjatuhkan orang lain. Yaitu bisa dua orang yang memfitnah atau berkelompok untuk menjatuhkan seseorang yang tidak disukainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang-orang yang muflis atau bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang muflis atau bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta." Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bangkrut itu ialah dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala melaksanakan sholat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang membawa dosa." Menjalankan puasa, menunaikan zakat, tetapi seseorang itu membawa dosa. Dosa apa, teman-teman? Perlu kita ketahui, yaitu dengan mencela si ini, menuduh si ini, atau yaitu memfitnah, memakan harta ini dan menumpahkan darah sana sini serta memukul sana sini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikannya, dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajiban, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2581. Jadi, seseorang yang menunaikan sholat, membayar zakat, serta melakukan kebaikan-kebaikannya, tetapi dia memfitnah saudaranya, maka habislah kebaikan-kebaikannya itu. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kaum yang suka memfitnah saudaranya. Selanjutnya, kita masuk ke materi lagi. Fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat berbahaya, sehingga dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas bahwa fitnah lebih besar dampaknya daripada pembunuhan. Teman-teman pasti sudah mendengar, tidak asing lagi kata-kata itu. Fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Berarti ya teman-teman, fitnah itu sangat keji, perbuatan yang keji lebih dari pembunuhan. Padahal pembunuhan itu pada manusiawi itu sudah perbuatan yang sangat ngeri, sangat keji dan sangat seram bagi manusiawi lainnya. Tetapi di sini Allah menegaskan fitnah lebih besar dampaknya daripada pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Kepada teman-teman, janganlah suka memfitnah saudara kita walaupun kita merasakan dia itu melakukan kesalahan tetapi tidak ada bukti. Jadi teman-teman jangan terlebih dahulu mengambil menuduh saudara kita padahal mereka belum tentu melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, sehinggalah muncul pepatah mengatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, mengingat bahwa luka karena benda tajam bisa hilang seiringnya waktu berlalu, namun luka karena tajamnya lisan seseorang sulit untuk dihapus. Jadi kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau berbicara menggunakanlah tutur kata yang baik. Jangan gunakan lisan kita itu untuk berbuat yang tidak baik seperti memfitnah contohnya. Karena manusia yang luka karena benda tajam seperti kena pisau akan
akan sembuh dengan beransurnya waktu, dengan diobati. Tetapi jika manusia tersebut difitnah karena karena lisan seseorang memfitnah saudarinya, maka saudarinya itu merasakan terzolimi dan saudarinya itu berdoa yang tidak baik kepada yang memfitnah, Allah akan mengabulkan doa orang yang terzolimi, teman-teman. Jadi hati-hatilah untuk memfitnah seseorang. Kalau bisa jangan sampai kita memfitnah saudari kita. Selanjutnya, orang yang suka memfitnah biasanya orang yang pengecut dan tidak senang melihat orang lain hidup senang atau bahagia. Ia berupaya agar orang lain jatuh ke dalam kebinasaan. Jadi orang memfitnah itu bisa dibilang susah lihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, begitu ya tutur katanya. Mereka itu susah kalau melihat saudarinya senang, tetapi mereka itu senang kalau melihat saudarinya susah. Nah, jadi begitulah orang yang memfitnah itu orang pengecut ya. Selanjutnya, dampak negatif fitnah ialah ketika seseorang melakukan fitnah, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan, baik itu untuk yang difitnah maupun untuk dirinya sendiri. Di antaranya dampak-dampak negatifnya ialah mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan siksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Jadi, dampak negatif fitnah ini sangat besar ya, dan sangat tidak bagus bagi kita. Yaitu terutama Allah sangat membenci orang yang suka memfitnah. Allah menjanjikan siksa neraka yang sangat pedih bagi seseorang yang suka memfitnah. Jadi berhati-hatilah kepada teman-teman yang suka memfitnah dan jagalah lisannya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukan itu karena perbuatan itu sungguh berdosa dan dibenci Allah. Selanjutnya, upaya menghindari perilaku fitnah yaitu setiap muslimin dan muslimat wajib menghindari dan meninggalkan perilaku fitnah, mengingat dampak negatifnya yang sangat berbahaya baik bagi pelaku maupun bagi orang yang difitnah dan masyarakat secara umum. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku fitnah ialah bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah, melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Selanjutnya, menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Selanjutnya, waspada terhadap informasi yang mencari kejelasan dan kebenaran informasi supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan. Yang terakhir ialah harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahan pahaman yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Jadi teman-teman bisa menghindari fitnah ini dengan cara yang saya bacakan tadi. Terutama bergaullah dengan orang-orang yang baik. Jadi mohon maaf, biasanya fitnah ini baik di kalangan masyarakat itu, terutama untuk ibu-ibu ya, yang ibu-ibu suka menggibah itu mengarahnya ke fitnah. Jadi kita sebagai umat muslim yang baik itu ialah ketika kita mendengar kabar burung, bahasanya ini, kabar yang belum jelas kejelasannya, kita cari tahu dulu apakah si dia ini benar melakukan kesalahan ini atau kesalahan itu. Jangan langsung kita itu to the point sama orang yang belum tentu melakukan kesalahan tersebut. Karena itu akan mengarahkan ke fitnah. Jadi sebaik-baiknya kita mencari tahu dulu siapa dalangnya, siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Jangan kita terpengaruh kepada omongan orang yang tidak memiliki bukti. Takutnya kita itu sudah terjerumus ke dalam fitnah. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum menuduh atau memvonis seseorang yang melakukan kesalahan, jangan lalu mudah percaya, tetapi kumpulkan dulu buktinya, sekuat-kuatnya bukti, baru kita bisa berkata, oh si dia ini salah, oh si dia ini melakukan kesalahan ini itu. Jadi saya tidak terperangkap ke dalam kata fitnah. Begitu ya teman-teman. Untuk teman-teman
hindarilah sifat fitnah karena Allah sangat membenci dan Allah menjanjikan api neraka yang sangat pedih bagi orang yang suka memfitnah. Cukup di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu ini bermanfaat ya teman-teman.